Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammad ibn Abdillah. Surat Ali Imran ayat 111 alias 111. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurrukum illa adza wa yuqatilukum yuwallukumul adbara thumma la yunsarun. Shadaqallahul azim. Mereka sekali-kali tidak akan dapat membuat madorot kepada kalian selain dari gangguan-gangguan celaan saja. Dan jika mereka berperang dengan kamu, dengan kalian, pastilah mereka berbalik melarikan diri ke belakang. Kemudian mereka tidak mendapatkan pertolongan. La yadurrukum, tidak bakal mereka membahayakan kalian. Orang ahli kitab tidak akan membahayakan kita. Jadi orang ahli kitab tidak membahayakan kita. Dikiaskan dengan ahli kitab adalah semua orang itu tidak membahayakan kita. Mungkin kalau ada orang itu mencela dan sebagainya, itu mungkin menyakitkan saja. Sakit itu apabila tidak khusyuk. Kalau khusyuk ya tidak sakit. Makanya kita tidak mundur dari perjuangan. La yadurrukum, tidaklah mereka membahayakan kalian. Satu, kita tidak takut kepada orang ahli kitab, antara lain Yahudi dan Nasrani, sebab mereka tidak membahayakan kita. Satu, kita tidak takut pada ahli kitab Yahudi atau Nasrani sebab mereka tidak akan membahayakan kita. Sebab mereka tidak akan membahayakan kita. Ada orang mengatakan kita Indonesia itu hendaknya nggak usah takut-takut dengan Amerika misalnya. Ada yang mengatakan kalau kita nggak takut dengan Amerika, kalau ada permasalahan bagaimana? Maka sesungguhnya nggak usah takut dengan mereka ataupun Amerika. Nggak usah takut. Tidak akan membahayakan. Andai perang, mereka lari kok. Perang sungguhan mereka lari. La yadurrukum illa adza, tidak akan membahayakan pada kalian kecuali hanya menyakitkan atau menghina saja. Mereka itu menghina saja, melecehkan saja. Nih, jadi kita tidak takut pada ahli kitab yang antara lain Yahudi Nasrani, sebab mereka tidak membahayakan kita. Yang membahayakan siapa? Yang membahayakan siapa? Hanya Allah yang bisa membahayakan pada kita, ya kan? Nomor 2, kita tidak mundur dari perjuangan karena ayat sebelumnya adalah masalah perjuangan, yaitu kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kita tidak mundur dari perjuangan karena takut selain Allah, karena takut pada selain
Allah. Karena selain Allah tidak bisa membahayakan. Karena selain Allah tidak bisa membahayakan. Apa? Misalnya harta. Kita tidak mundur dari perjuangan meskipun tidak punya harta. Takut melarat, nggak usah takut melarat. Takut dilecehkan, nggak usah. Takut nanti menghadapi ini, ya nggak apa-apa, kita hadapi dulu lah. Rasulullah juga begitu berjuangnya, nggak takut bayang-bayang, ya, tidak perlu takut bayang-bayang. Kalau dikatakan Rasulullah berdakwah, didukung harta apa? Rasulullah itu orang tuanya ya miskin, bahkan sudah ditinggal mati oleh ayahanda sejak dalam kandungan, dan ditinggal mati ibunda sejak usia 6 tahun. Kayak bagaimana hidupnya ikut kakeknya, setelah kakek meninggal kemudian ikut Pak D-nya, ya, dari ikut ke ikut saja, tapi tidak pernah mundur dari perjuangan. Makanya di sini organisasi yang mendukung perjuangannya Abah, misalnya BEM, ya BEM atau OSIS dan sebagainya, itu hendaknya dibina sesuai dengan pembinaan Abah. Jangan meleset. BEM misalnya di sini, maka BEM ciri khusus BEM di sini adalah satu, membedakan laki-laki dan perempuan. Jadi ada BEM laki-laki, ada BEM perempuan. Kok begitu? Ya sudah, itu ciri khasnya. Kan nggak umum, ya memang biar nggak umum kok. Ya. Buat apa kalau umum? Kalau masuk neraka saja ya. Kenapa harus gila dikatakan umum? Ya. Biar dikatakan tidak umum, tidak apa-apa. Gitu aja kok repot. Ya. Nomor 2, tidak, oh itu BEM itu loh, 2 ya, bukan ini ya. Ciri khas BEM sini nomor 2 adalah tidak mundur karena tiada uang, ya. Sebab mundur karena tidak ada uang hanya orang fasik munafik, yang semuanya serba uang. Ada uang bisa jalan, tanpa uang tidak bisa jalan. Nah, itu umumnya begitu, silahkan umumnya begitu. Di sini tidak umum, nggak apa-apa. Ya. Masa pelatihan aja habis sekian juta. Kalau tidak ada sekian juta, masa tidak pelatihan? Ya tetap pelatihan aja. Ya. Nah itu yang melatih makan apa? Ya makan nasi kalau ada. Kalau tidak ada ya makan apa? Makan uang. Kemudian yang ketiga, ada khusus yaitu antara lain ada kedisiplinan mahasiswa, ada penyebaran Qur'ani atau produk-produk sini yang menjadi kebijaksanaan di sini dan sebagainya. La yaburukum, tidaklah mereka Yahudi Nasrani atau ahli kitab itu membahayakan kamu. Tadi apa nomor 2? Ya, kita tidak mundur dari perjuangan karena takut pada selain Allah. Sudah, kita tidak mundur dari perjuangan karena takut dihina orang. Kamu sendiri masih belum bisa begitu kok mau berjuang. Kita tidak mundur, paham ya? Kita tidak mundur. Rawi rantas malang, maju tak gentar membela yang bayar. Anjing menggonggong, itu tapi dipakai kebaikan, ya.
Dalam perjuangan ada yang menghina ini, menghina itu, ya nggak apa-apa. Anjing menggonggong kali kafilah berlalu. Jangan diterapkan. Kamu pacaran, diomongi orang tua, kamu jangan pacaran, nikah saja. Anjing menggonggong. Orang tuanya dianjing-anjingkan. La yadurrukum illa adza. Tidaklah mereka membahayakan kamu kecuali hanya menghina atau menyakiti saja. Kita mengajar yang diajar ternyata tidak punya akhlak, ya sudah, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Yang diajar tetap tidak punya akhlak, ya tidak apa-apa. Itu tidak akan membahayakan kecuali hanya menyakiti. Illa adza, kecuali menyakiti atau menghina. Atau adza itu gangguan, celaan. Sebenarnya adza itu bisa sakit ya, atau celah, mencela. Kita tidak takut bayang-bayang dicela orang. Kita tidak takut bayang-bayang dicela orang sehingga mundur dari perjuangan. Mundur dari amar ma'ruf nahi mungkar. Atau gitu aja, sehingga mundur dari amar ma'ruf nahi mungkar. Paham? Amun, paham mun? Kamu baca Al-Quran kadang salah gitu aja, mun, kok kamu mengajar. Ya. Tetap anjing menggonggong. Gitu aja ya. Tetap kita amar ma'ruf nahi mungkar. Kamu sendiri nggak bisa menjalankan gitu kok sudah ngaji, ya tetap aja ya. Tapi ngaji itu bukan untuk sombong-sombongan ya, tapi untuk kita amalkan. Kalau ada yang menghina, kamu nggak punya apa-apa kok ngaji, jadi kiai, kamu kerja dulu lah, nanti kalau sudah kaya ngaji ya, kalau nggak mati ya kan. Nah itu baru terapkan anjing menggonggong ya. Tetap amar ma'ruf nahi mungkar. Yang diperintah pada yang baik adalah termasuk dirinya sendiri. Yang dicegah dari mungkar adalah termasuk dirinya sendiri. Sebab dengan menyampaikan itu kadang-kadang Allah mencegah dari perbuatan mungkar. Allahumma illa adza, kecuali hanya apa? Celaan. Celaan itu kalau bahasa Jawa itu pakai ini loh, di mata itu nama celaan. Kecuali hanya mencela atau menyakitkan. Itu nomor satu. Apa tadi? Kita tidak takut bayang-bayang celaan atau sakit atau penyakitan ya, dalam berjuang, dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Begini loh caranya mengambil keputusan itu. Mengambil keputusan itu, kalau sudah ada tantangan ditanggulangi, kalau tidak bisa ya sudah, terserah. Ada dulu seorang yang mau kuliah S3 padahal tidak punya duit. Nah, tata niat S3 itu ditata niat dulu aja. Untuk apa sih S3? Untuk diri sendiri atau untuk orang banyak? Atau untuk agama Allah? Untuk agama Allah. Nah, berarti berangkat saja. Gimana ini, beli formulir aja duitnya tidak ada. Wah, untuk mengembalikan. Tapi beli formulir ada, uangnya ada. Ya sudah, beli aja. Masa beli formulir nanti nggak dikembalikan lah, eman-eman yang kertas dibeli ratusan ribu, ya sudah, tulis, tinggal mengembalikan. Ternyata ada uang untuk mengembalikan formulir, lah pas ya. Itu aja. Apa yang hari ini dan detik ini bisa dijalankan, jalankan.
Nggak usah banyak mikir-mikir yang akan datang. Kenapa? Itu bayang-bayang saja. Hanya orang gila yang takut bayang-bayang, atau orang yang pura-pura gila. Dulu ada saudara yang mondok di sini, tapi sambil ikut dibunyai. Jadi kadang-kadang disuruh beli es, disuruh beli kacang gitu loh. Tapi memang arek ndablek, agak ndablek. Disuruh beli kacang kadang-kadang tidak mau, alasannya ada bayang-bayangnya begini tuh loh. Dan bayang takut. Enggak, yang lain itu gonggong. Katanya ini takut bayang-bayangnya ya. Padahal sebenarnya tidak mau betul. Katanya takut bayang-bayang. Nah, apakah kalian juga mau takut bayang-bayang? Ngerti sih bayang-bayang? Bukan ranjang-ranjang loh ya. Bayangan ya. Ada orang yang berguru pada ulamanya Allah. Maka dikatakan oleh guru, kamu akan lulus jadi wali, hei muridku, kalau kamu sudah bayang-bayangmu putih. Kalau bayang-bayangmu sudah putih. Dia wirid, kok masih belum putih ya, bayang-bayang saja ya. Dilihat bayang-bayangnya masih hitam. Terus puasa mutih, kemudian makannya putih juga ya. Jadi puasa mutih, kalau sahur harus putih-putih, buka juga putih-putih. Misalnya nasi putih, kapur putih, baju putih. Dan pokoknya begitu dicoba, tetap bayang-bayangannya tidak bisa putih. Kemudian mungkin dop lampunya diganti. Beli dop lampu banyak macam warnanya, ada yang hitam, kuning, hijau. Dipasang lampu merah ya, bayang-bayangnya tetap warna hitam. Kuning juga begitu, memang sengaja biar membuktikan. Hijau juga masih bayang-bayangnya hitam, kuning masih bayang-bayangnya hitam. Lampu merkuri tetap bayang-bayangnya hitam. Ternyata apa? Ya begitu itu ulama thariqah kalau mengajari adalah praktek. Biar mikir dulu. Ternyata yang dimaksud bayang-bayangnya putih itu tidak ada bayang-bayang, alias tidak takut bayang-bayang. Kalian akan lulus jadi santrinya Abah kalau bayang-bayangmu jadi putih. Lalu kamu nemen sih. Sehingga tidak takut bayang-bayang. Ada orang gila mengganggu kerumunan orang banyak. Pas pada waktu acara pemilu atau apa gitu loh, orang gila itu membawa pedang, kemudian dihunus-hunuskan begini, nggak ada yang berani. Dipanggilkan kiai tadi. Ya sudah, walaupun begini-begini, tetap aja seret. Pedangnya dipegang, terus diambil. Begitu jubahnya itu, lengan jubahnya itu robek-robek. Nah, orang banyak mengatakan, wah hebat kiai, tidak mempan dengan pedang. Tidak mempan apa? Kalau kena mempan. Cuma karena tidak takut bayang-bayang, ya sudah dihadapi aja. Tuh. Kalau ada anak tengkar kamu berani melerai. Jangan takut bayang-bayang. Kalau ternyata kamu melerai, si A mau mukul B kena kamu yang melerai ya kan, si B mau mukul A yang kena kamu yang melerai, yaitu rezeki gitu aja. Karena dosamu mudah-mudahan diampuni oleh Allah. Illa adza, kecuali celaan atau menyakitkan gitu aja.
sebab bisa berarti menyakitkan. Apa tadi cara mengamalkan? 2 ya? 1 apa? Kita tidak takut bayang-bayang dicela orang atau disakiti orang, sehingga mundur dari amar ma'ruf nahi mungkar. Ini kan sebelumnya ayat tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Nggak usah takut bayang-bayang. Mungkin itu hanya menyakitkan saja. Ya ndak enak, sudah berjuang, belajar ikhlas tapi malah dihina, dicela dan sebagainya. Makanya Abah sering menyampaikan pada keluarganya Abah, sampean kalau sudah bagus, kemudian ada ujian, jangan kemudian mundur karena ujian itu. Disitulah pahala besarnya. Ya di situ pahala besarnya. Kita terus berjuang meskipun dihina, dicela dan disakiti. Kita terus berjuang meskipun dihina, dicela dan disakiti. Nomor 2, bab sakitnya dunia, sakit atau penghinaan duniawi hanya hanya ringan. Sebab sakit dan hinaan duniawi sangat ringan. Illa adza, kecuali hinaan atau menyakitkan tapi tidak membahayakan. Hanya ringan atau dan tidak membahayakan. Kita terus berjuang, kita terus amar ma'ruf nahi mungkar meskipun dihina, dicela, disakiti. Sebab itu tidak membahayakan. Mungkin menyakitkan tapi tidak membahayakan. Bahkan jika sholatnya khusyuk, maka tidak menyakitkan. Tulis terusnya nggak apa-apa. Bahkan jika sholat kita khusyuk, maka tidak menyakitkan. Kadang ada orang mengajar, terus mengajar ikhlas, ternyata ada orang tua yang protes ini, protes itu dan sebagainya. Aduh, sungguh menyakitkan. Alah bu, paling sakit tapi tidak membahayakan. Ya, sudah mengajar, memang kita keliru tajwidnya, dimarahi orang. Goblok, itu mengajar, belajar dulu. Ya sudah, terus saja, anjing menggonggong, tapi ya belajar ya. Kritik itu tetap ada saja, meskipun kamu jadi kiai. Kamu jadi nabi aja, Anda jadi nabi aja masih ada kritik. La yadurrukum illa adza wa yuqatilukum yuwallukumul adbara. Dan jika mereka memerangi kalian, yuwallukumul adbaro, yuwallukum, mereka berpaling dari kalian, al adbaro, ke dubur mereka, maksudnya ke pembelakangan mereka. Jadi paling walaupun perang gitu, mereka kok lari kok dari kalian. Kita berprasangka atau berkeyakinan aja, jangan berprasangka. Kita berkeyakinan atau double, kita berkeyakinan dan berprasangka mampu atau dimampukan oleh Allah. Kita berprasangka atau berkeyakinan, kita berkeyakinan atau berprasangka dimampukan Allah dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Inilah yang penting. Sangat penting punya keyakinan itu. Mampu kita membuat buku berbasis imtak, saya yakin dimampukan oleh Allah. Kita aja. Paham?
Saya yakin dimampukan oleh Allah. Oh itu begini, ya sudah saya yakin dimampukan oleh Allah. Optimis saja. Jangan pesimis. Titik ya, diteruskan. Kita optimis dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Tidak pesimis. Apa pesimis itu? Ya pesimis itu kecil hati istilahnya. Apa? Optimis itu apa? Banyak harapan, berharap banyak. Pesimis tidak punya harapan. Kita optimis dalam amar ma'ruf nahi mungkar, tidak pesimis. Makanya jadilah orang yang dewasa. Jangan suka pesimis saja. Saya itu loh tidak mampu. Tidak mampu apa sih? Kalau saya disuruh kuliah tidak mampu saya. Loh jangan begitu. Kalau saya disuruh mondok itu, saya baca Arab saja tidak bisa kok disuruh mondok. Jangan pesimis begitu. Tetap optimis, tetap semangat. Allahu Akbar gitu loh ya. Mampukah saya? Sudahlah, nggak usah tanya mampukah saya. Minta saja diberi kemampuan. Abah menyuruh kamu yang mau lulus S1 di sini, teruskan nanti S2, S3 ya. Selesai S3 kamu udah ada sekolah lagi, sudah habis. S4 ada es lilin tapi ya. Es cendol. S3 ya. Dan jika mereka berperang atau memerangi kalian, maka mereka akan apa? Lari ke pembelakangan. Sebenarnya itu nomor 2 tadi. Yang nomor 1 nanti dibalik ya. Yang nomor 1 itu ini. Kita tidak takut ancaman perang dari ahli kitab, sebab mereka pasti akan takut pada kita. Ini nomor 1 ya. Nomor 2 tadi. Kenapa? Nomor 2 itu berupa kias. Jadi nomor 1 kita tidak takut ancaman perang dari ahli kitab, sebab mereka akan takut pada kita, lari ke belakang. Mereka itu berani pantat ya, takut muka. Apa maksudnya berani pantat, takut muka? Kalau di belakangnya itu ngomong, saya berani, saya nanti saya pukul langsung apa KO dia. Tapi kalau di belakangnya, kalau di depannya, berani kamu mukul saja? Enggak. Itu namanya berani pantat, takut muka. Siapa lagi yang berani pantat takut muka? Atau apa? WC itu kan berani pantat takut muka ya. Summa yungsoruna, kemudian mereka tidak ditolong. Kita hindari menjadi ahli kitab yang tidak ditolong oleh Allah. Yang tidak ditolong oleh Allah, yang berarti bahaya besar. Termasuk menghindari ahli kitab adalah tidak mau amar ma'ruf nahi mungkar. Termasuk apa? Menghindari ahli kitab adalah tidak, atau menghindari tidak mau amar ma'ruf nahi mungkar. Menghindari tidak mau amar ma'ruf atau tidak amar ma'ruf nahi mungkar. Itu pasti tidak ditolong oleh Allah. Sebab siapa yang menolong agama Allah pasti ditolong oleh Allah. Praktekkan. Jadi kalau ada pelajaran teori, ada pelajaran praktek, silakan praktek. Banyak kiai-kiai yang praktek
mendirikan pesantren, mendidik santri, padahal dari segi ekonomi juga ya pas-pasan aja. Pas kepingin mobil ada uang, gitu aja. Pas kepingin helikopter ada, nah pas-pasan. Bukan itu namanya pas-pasan. Pas kepiling ditempeleng orang, summa la yunsurun, kemudian mereka tidak ditolong. Nauzubillah, ini sangat bahaya. Nomor 2, kita menolong agama Allah dengan keyakinan pasti ditolong oleh Allah. Kita menolong agama Allah dengan keyakinan pasti ditolong oleh Allah. Sudah, santri sekalian, siap-siap amar ma'ruf nahi mungkar. Walaupun di sini belum begitu bisa Qur'ani ya kan, alatnya itu belum bisa. Kalau kamu diperintah oleh Abah, tetap jalan saja, berangkat saja. Ya sambil di sana belajar. Sebenarnya gampang kok. Abah menyuruh misalnya kamu ke Surabaya, sudah di sana bagaimana cara kamu manajemen sehingga mengadakan pelatihan guru Al-Quran, Qurani 1. Jadi ada guru-guru dilatih Qurani 1, termasuk guru yang di MI, di guru di MTS dan lain sebagainya, kan bisa dilatih dengan Qurani 1. Gratiskan saja, dibayar engko-engko ya gak apa-apa ya, didodol pring dhisik. Paham ya? Bikin manajemen itu. Makanya kalau di sini nanti ada manajemen pendidikan Islam, maunya Abah sih enggak harus begitu, tapi kamu pelatihan saja manajemen, bagaimana memanage, membuat pelatihan. Nanti sampaikan ya, kalau Azizah sama siapa itu ngaji, sampaikan pada Sa'roni bahwa semester atas-atas itu dilatih memanage, membuat pelatihan-pelatihan yang mulai Qur'ani 1 sampai tafsir amali, dan itu langsung praktek kalau bisa. Jadi tidak hanya seperti ini aja, kadang-kadang itu ya menyampaikan, mahasiswa menyampaikan, tapi membaca ya apa gunanya. Kalau dihafalkan sih agak mendingan, dibaca saja, hafalkan ayatnya, setelah itu arti per kata, kemudian mana yang dijelaskan itu seolah-olah dilingkari dalam mind saja, in the mind, di otak saja, seolah ini nanti yang akan dijelaskan, ini akan dijelaskan. Setelah itu baca penjelasannya. Sudah, kamu menyampaikan tanpa membaca. Kemudian kalau nanti diuji suruh nulis, itu tulislah hafalan kamu ayat ini dan arti perkata, arti semuanya tapi berbasis perkata. Kemudian setelah itu lingkarilah mana yang dijelaskan ya, dan jelaskanlah perlingkaran. Coba adakan pelatihan-pelatihan. Jadi kuliahnya itu aja, mengadakan pelatihan-pelatihan aja. Kalau begitu Abah suka, berarti itu praktek, maka Abah membina langsung. Kalau hanya teori ya sudah, disuruh menghafalkan tidak mau ya sudah, itu nggak apa-apa, belajarlah kamu daripada ndak. Summa la yunsuruna, kemudian mereka tidak ditolong. Apa tadi? 1. Nomor 2 apa? Belum. Nomor 3, kita takut ancaman tidak ditolong oleh Allah. Kita takut ancaman tidak ditolong oleh Allah. Mudah-mudahan banget. Tirukan. La yadurrukum illa adza
lagi la yadurrukum illa adza, lagi la yadurrukum illa adza, dua kali lagi wa yuqatilukum yuwallukumul adbar wa yuqatilukum yuwallukumul adbar wa yuqatilukum yuwallukumul adbar, dua kali lagi thumma la yunsarun, tiga kali dari awal sampai akhir, tiga kali la yadurrukum illa adza wa yuqatilukum yuwallukumul adbar thumma la yunsarun la yadurrukum illa adza wa yuqatilukum yuwallukumul adbar thumma la yunsarun la yadurrukum illa adza wa yuqatilukum yuwallukumul adbar thumma la yunsarun. Kamu baru perang melawan tikus saja kok. Ya dipegang lah itu. Kalau nggak berani ya kopiahnya dicopotnya. Kenapa kamu kok gak berani melawan tikus? Hah? Bunglon? Bunglon itu apa kamu? Hah? Bunglon atau curut? Hah? Oh bunglon. Nah, kalau ada bunglon itu berarti kamu cepat-cepat minta ampun pada Allah atas sifat bunglonmu. Ya. Loh, mu itu kamu semuanya loh, putra putri loh ya. Ya tetap sih dipegang saja. Kenapa kamu nggak mau pegang? Karena kamu nggak mau resiko. Biar teman saya saja yang kena, gitu loh masalahnya. Asal jangan saya, itu masalahnya. Seharusnya kamu perang untuk mempertahankan, untuk menyenangkan orang lain. Perang untuk mempertahankan orang lain. Nabi berperang adalah dalam rangka melindungi umatnya, ya kan? Nah, kamu seharusnya begitu, pegang aja, serban copot, plek gitu aja sudah. Ayo, mau kemana? Ayo, kemana? Kapal kok darahnya apal itu ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.